Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Rahmati Ardi dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Belum lama ini YouTuber Ria Ricis mengungkap kabar terbaru soal anak sematawayangnya Moana mengalami speech delay. Ternyata menurut psikolog Unhas, speech delay memang bukan hanya diidap oleh anak berkebutuhan khusus saja, namun anak normal pun bisa mengalami hal tersebut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Moana, anak Ria Ricis yang berusia hampir 2 tahun mengalami keterlambatan bicara hingga harus menjalani terapi. Speech delay adalah kondisi keterlambatan kemampuan anak dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu. Anak dengan kondisi ini mengalami kesulitan dalam menyampaikan isi pikirannya sehingga kata-katanya sulit dipahami. Meskipun mampu mengucapkan kata-kata, mereka kesulitan menghubungkannya dengan benar. Keterlambatan bicara pada anak dapat diidentifikasi melalui beberapa parameter berdasarkan usia. Pada usia 2 tahun, anak seharusnya sudah mampu mengucapkan setidaknya 25 kata dan menyebutkan nama-nama benda dengan benar. Pada usia 2,5 tahun, anak diharapkan sudah bisa menggunakan frasa 2 kata atau kombinasi kata benda, serta menyebutkan nama anggota badan dengan benar. Memasuki usia 3 tahun, anak harus mampu menggunakan 200 kata, menyusun kalimat dan dipahami ucapannya. Anak yang berusia di atas 3 tahun seharusnya sudah dapat menirukan atau mengucapkan kata-kata yang telah dipelajari, serta menyebutkan nama lengkapnya dengan benar. Menurut dosen psikologi Universitas Hasanuddin Andi Tenripada Rustam SPSI MA, speech delay tidak hanya dialami oleh anak berkebutuhan khusus, tetapi juga dapat terjadi pada anak normal. Salah satu faktor penyebab keterlambatan bicara adalah penggunaan gadget. Anak yang sering bermain game atau menonton video sebelum bisa berbicara cenderung mengalami speech delay dibandingkan anak yang tidak bermain gadget. Oke. Speech delay itu kan adalah keterlambatan anak untuk bisa berbicara ya. Kesusahan atau kesulitan dalam mengeluarkan apa yang ada di pikirannya ya, mengungkapkan apa yang ada di pikiran anak ya, sehingga menghambat dia untuk bisa berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Jadi anak yang mengalami speech delay itu tentunya akan ada kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain karena dia ada problem di masalah bicara, komunikasi seperti itu. Oke, kalau speech delay tidak selamanya itu dialami oleh orang yang anak berkebutuhan khusus. Tapi bisa saja speech delay ini dialami oleh anak-anak yang normal, ya. Kenapa? Anak seperti tadi yang saya katakan ya, anak yang suka main gadget, ya, dalam interaksinya dengan gadget kurang lebih dari 60 menit, ya, anak di bawah usia 6 tahun itu tentunya akan mengganggu dalam berinteraksi. Ya. Anak akan lebih banyak diam. Ya. Anak akan lebih banyak berinteraksi dengan gadget. Ya. Jadi tidak ada interaksi untuk melatih dia berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga anak akan kecenderungannya untuk mengalami speech delay itu cukup besar. Ya. Nah, namun gangguan bicara atau komunikasi dengan anak yang misalnya autis ya, ADHD tentunya itu ada problem khusus ya, ada masalah yang betul-betul berkaitan dengan misalnya organiknya, ya, misalnya otak ya, atau ada masalah dalam hal perkembangan fisik ya misalnya dan psikologisnya, bisa juga karena faktor turunan atau genetik ya, seperti itu. Jadi berbeda ya, kalau speech delay itu anak normal pun bisa mengalami speech delay seperti itu. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai sebagai gejala speech delay adalah kesulitan merespon saat diajak berbicara, jarang meniru perkataan orang lain, kesulitan menyebutkan nama-nama benda di rumah, lebih sering menggunakan gestur tubuh daripada berbicara saat meminta sesuatu, serta menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Orang tua dapat melakukan beberapa upaya di rumah untuk menstimulasi kemampuan bicara anak, seperti sering mengajak anak berbicara, menanggapi perkataannya, mengajukan pertanyaan dan meminta anak untuk memilih, membantu anak memahami nama benda, membacakan cerita, serta membatasi penggunaan gadget pada anak.
Dengan mengenali tanda-tanda speech delay dan melakukan stimulasi yang tepat, orang tua dapat membantu anak mengembangkan kemampuan bicara mereka dengan lebih baik. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Dinas Sosial Kota Makassar mengungkapkan sebuah fenomena mengejutkan di tengah kota, di mana sejumlah pengemis dilaporkan mampu mengumpulkan pendapatan hingga 8 juta per bulan dan secara rutin melakukan pembelian emas. Fenomena ini menyoroti kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat, menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya, serta implikasi sosialnya yang mendalam. Tingginya jumlah pengemis yang bertebaran di jalanan kota tidak hanya mencerminkan tingkat kemiskinan yang masih menghantui masyarakat, tetapi juga menyoroti pentingnya perubahan dalam pola pikir dan sikap terhadap kondisi tersebut. Dalam era modern ini, pandangan baru mengenai fenomena pengemis telah memunculkan pemikiran bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya memerlukan intervensi ekonomi, tetapi juga revolusi mental yang mendalam. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor mental menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam penanganan masalah sosial. Terlalu sering kita mengabaikan aspek psikologis dalam mengatasi kemiskinan. Padahal hal ini dapat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Ungkap sosiolog Unhas, Andi Nurilla SOS MSI. Data menunjukkan bahwa sebagian besar fenomena pengemis terjadi di lingkungan perkotaan, yang seringkali menjadi pusat perhatian dalam upaya penanganan kemiskinan. Disinilah tantangan utama muncul, di mana kebutuhan akan revolusi mental menjadi semakin mendesak. Dalam menangani fenomena pengemis, kita tidak boleh hanya berfokus pada pemberian bantuan materi, tetapi juga penting untuk memberikan pendampingan psikologis dan pembinaan sikap serta mental yang positif. Hanya dengan cara ini kita dapat menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan. Ya, terima kasih Penny. Kebetulan saya juga pernah terlibat dalam penanganan sosial gitu ya, masalah-masalah sosial seperti ini, terutama penanganan gepeng. Dulunya saya sebagai pendamping ya, pendamping pekerja sosial di Sulawesi Selatan. Dan penanganan seperti ini bukanlah penanganan yang hanya 1 kali 2 kali dilakukan gitu kan, tetapi terus masif dilakukan oleh Kota Makassar dengan berdasar pada peraturan apa yang dibuat oleh Kota Makassar seperti itu ya, seperti itu. Dan pasti ada kemudian menjadi dasar dari di kementerian. Nah, melihat situasi seperti ini ya, membutuhkan yang namanya penanganan yang komprehensif seperti itu. Membutuhkan penanganan komprehensif bukan hanya dinas sosial, tetapi dinas-dinas yang lain juga, instansi-instansi yang lain juga untuk saling mendukung antara satu sama lain. Nah, kalau dikatakan bahwa ketika hanya satu orang, satu instansi saja yang melakukan, tentu ini akan sulit seperti itu. Makanya butuh kerjasama antar pemerintah satu dengan pemerintah lain, instansi satu instansi lain, dan juga masyarakat tentunya seperti itu. Karena meskipun berbagai macam peraturan daerah yang dikeluarkan, peraturan Kota Makassar, Perwali misalnya, ya akan menjadi sebuah ketidakseimbangan ketika tidak diimbangi dengan pemberian pemberian pemahaman kepada masyarakat seperti itu untuk memperbaiki kondisi mental seseorang seperti itu. Nah, tadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada sesuatu yang sebenarnya kita bisa dianggap sebuah masalah, misalnya terkait mental untuk selalu meminta-minta misalnya ya. Makanya dibutuhkan, para sosiolog juga mengatakan di berbagai macam tulisan, dikatakan bahwa butuh yang namanya revolusi mental dalam penanganan pengemis ini gitu kan. Bukan hanya sekedar melarang, jangan memberikan uang kepada pengemis misalnya ya. Berbagai macam aturan kan kita lihat biasanya di perempatan, pertigaan kota gitu kan. Tetapi bukan hanya itu yang harus dibentuk, tetapi seseorangnya itu gitu kan. Nah, para pengemisnya ini yang harus dilakukan pembinaan yang intensif seperti itu, karena mereka lah yang harus kita bina seperti itu. Tetapi bukanlah kemudian pembinaan yang hanya sekedar 1-2 hari, butuh kemudian pendampingan seperti apa yang kemudian di dalam buku teori-teori pekerja sosial gitu ya, butuh manajemen kasus dalam hal ini untuk mengentaskan yang namanya pengemis, setidaknya meminimalisir lah terjadinya peminta-minta di jalanan seperti itu, karena ini akan berkaitan dengan mental seseorang seperti itu.
Karena tadi seperti apa yang saya sampaikan, Pen, bukan lagi terkait pemenuhan kebutuhan ya, tetapi mungkin saja ya lifestyle mereka di era digital seperti sekarang gitu. Pentingnya revolusi mental dalam penanganan fenomena pengemis menjadi catatan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan di era modern ini. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial, untuk memberikan pemahaman baru dan mendukung transformasi mental yang lebih positif bagi individu yang terlibat. Fendi Septiani Samuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.